warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ila akhir zaman, amma ba'du. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya qultu ya Rasulullah iqra'u alayka wa alayka unzila faqara'tu suratan nisa hatta ataitu ila hajil ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa bina bika ala haula'i syahida qala asbukan anna fatafatu ilahi faida ainahu tadribani muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Saya menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana saya harus membacakan buat engkau pada Al-Quran diturunkan kepadamu? Beliau bersabda, sesungguhnya aku ingin mendengar Al-Quran itu dibaca oleh orang lain. Kemudian saya membacakan untuk beliau yang berbunyi ayatnya, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nah, lalu beliau bersabda cukup sampai di situ. Lalu saya menoleh kepada beliau dan saat itu kedua air mata beliau sedang mencucurkan air mata, muttafaqun alaih. Ya, ini jadi hadis menjelaskan tentang bahwasanya Ibnu Mas'ud itu pernah diperintah oleh Rasulullah untuk baca Al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran besan aku, ya Rasulullah. Lalu Ibnu Mas'ud, ulun wahai Rasulullah, lebih abdul pian membaca Al-Quran, soalnya pian yang diturunkan Al-Quran. Ya Rasulullah, aku lebih ketujuh orang lain yang membacakan Al-Quran untuk aku. Nah, imban itu dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Stop, ya Rasulullah. Sampai di situ aja nih. Dilihat oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah menangis. Nah, ini salah satu hadis menjelaskan bahwasanya kita itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa kita dianjurkan? Karena Al-Quran ini itu pedoman lisan kita di hari kiamat. Salah satu kelebihan Al-Quran itu kaina menerangi di dalam kubur. Imban itu pulang bila orang tuh hafal Al-Quran, orang itu jadi masuk surga, jadi ahli surga, jadi penduduk surga. Ini itu kawa membawai keluarganya 10 orang. Orang hafal Al-Quran, minimal orang itu hafal Al-Quran sejuz lah, apalagi lebih, apalagi sedemikian. Orang itu ahli surga dan bisa menarik 10 orang daripada keluarganya, entah mamanya, abahnya, lainnya, nininya, dan lain-lain. Cuma hafal Al-Quran aja deh nih, hafal Al-Quran aja deh. Belum baik, dan hafalnya. Jadi bagus masukkan anak ke sekolah tahfiz. Tahfiz itu khusus menghafal Al-Quran. Kalau ada saya anak nang hafal Al-Quran dijamin masuk surga dan bisa memasukkan surganya 10 orang. 10 orang. Abahnya, mamanya, lainnya siapa lagi? Sama aja lawan yang kayaknya pesantren kalau nggak lain lagi. Pesantren tidak bilang. Kalau yang pesantren itu untuk mencari ilmu agama. Kalau tahfiz itu khusus menghafal Al-Quran. Cuma tidak jadi juga tentang masalah agama, tidak jadi, cuma fokusnya banyak Al-Quran. Nah itu. Dan juga kalau bapak kita itu membaca Al-Quran tersalah-salah terus. Apalagi dalam hadis Rasulullah, dalam sabda Rasulullah, ujar Rasulullah, orang tuh kalau hanya mengaji tersalah terus lebih banyak lagi pahalanya. Kenapa lebih banyak lagi pahalanya? Karena kita membaca Al-Quran, sebuting huruf itu nilainya 5.
Bila orang itu tersalah terus alif la kalau tengok dapat nilai sebutin huruf 5 kali 20. kali 5 kali sudah 20. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu lebih banyak pahalanya daripada orang yang lancar membaca Al-Quran. Tapi jangan juga paling sama udah kayak tahu ulang tuh ini jadi banyak pahalanya tuh satu ini tuh asal apa salah terus yang kedua ya kalimatnya itu dihitung Al-Quran itu per huruf. Jadi sebutin huruf itu 5 pahalanya. Nah tidak cangkal bang, jadi itu kelebihan orang yang pembebal tuh. Ada dulu kisah orang belajar Al-Quran keanakan ya gurunya ini bacanya sya jangan sa tetap dibaca sa apa yuk salamun apa yuk asyhadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah salah ya gurunya sya orang syak kayak itu sambul aja syak ini kan kayak ini lah apa aja ini menyimpan spidol Arpa nyimpan nih. oh iya Arpa jerpa pun tahunnya. nah ini kan ada titik ini bertitik 3 ini kan ada bertitik ini as biasa aja kalau yang ini ash dan yang bujur itu bacaannya ash bukan menyampur kayak itu bila sim bertitik 3 ini nah ini ash kalau yang ini sa aja biasa sa kayak melukis biasa aja jadi nang murid tadi muara itu kan gurunya guru-guru kada bisa dipaksa-paksa ya. Nah ya gurunya debat pas namanya kada bisa dipaksa-paksa aja nah itu terusnya artinya kan syak kayaknya nah jadi yang bujur syak ya nah di gurunya debat itu sudah artinya perbedaannya ya kayak itu ada syak ada sa kalau yang asyhadu an la ilaha illallah itu harus syak ada mau sa jadi kita tuh harus belajar Al-Fatihah supaya kita sembahyang kita tuh sah. Kalau kita tersalah baca Alhamdulillahirabbil alamin. Salah deh. Macam guru. Pasal yoko. diletakkan bang pak diletakkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bujur ada 2 orang akan mengaji cuma ngajar aja bang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka tuh artinya tuh jangan banget. Auzubillahi minasyaitonirrajim artinya aku berlindung dengan syaitan yang Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penutup. Paling keanakan ini bujurakan ya. Nah jadi ini hadis tentang dianjurkan kita membaca Al-Quran satu. Yang kedua yaitu Rasulullah itu sesudah mendengar Ibnu Mas'ud mengaji menangis. Kenapa jadi menangis? Nah di situ kita dianjurkan juga sudah kita mahir membaca Al-Quran baca juga lawan terjemah-jemahnya artinya ketahui juga apa arti-artinya itu. Nah sedangkan sini tadi artinya itu yang dibaca Ibnu Mas'ud tadi artinya yaitu maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Nabi Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Artinya Rasulullah itu kegenangan umat. Ketika membaca itu masuk Quran tadi itu Rasulullah memahami artinya
Biasa kan artinya tahu Rasulullah. Artinya Rasulullah itu kasihan siapa kayaknya umatku nang kafir nang ingkar nih. Siapa aku nak menyelamatkannya itu nah. Ada awal itu Rasulullah nak menyelamatkan nang kafir itu. Nah, menangis Rasulullah. Ada kita menangis, saya juga buruk kukuan tak kafir. Ada itu di hatinya cuma buruk kukuan ada di diri kau atau ada tumpukan aja. Habis juga tangisannya. Nah itulah daripada hadis Rasulullah tentang daripada kita itu harus membaca Al-Quran paling tidak sehari sekali kan. Kenapa gerang? Karena kita ini terbanyak menjumpai hati udah Al-Quran. Berjujur, maka hati ini mandalan lagi akan dikawal pas sehari ini pasti jumpai hati. Kalau yang Al-Quran ini bisa karena ada menjumpai jam sehari. Kan artinya kita jam sehari itu harus ada orang menjumpai supaya panitalisir. Jadi wah ini tuan guru manusia bercahaya malam aja bercahaya kuring aja bercahaya sekali HP terus ada kuring nah melihat HP aja bercahaya mbak lain aja bercahaya HP memantul bercahaya pun kuring ini sebulan HP pulang lihat bercahaya pulang nah itu. Jadi inilah hadis yang kita ceritakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma qul karimu tuhibbu wa anna wa ayyidina fa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.